Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dede Ferdian dengan nomor BP 1911123006 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok F. Jadi pada kelompok F ini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri sebagai perwakilan yaitu Dede Ferdian dengan nomor BP 1911123006. Selanjutnya ada Seri Safitri dengan nomor BP 1911121002. Afkar Irbah Murbarok 1911-12-1037, Amelia Verina Ananda 1911-12-3013, kemudian ada Zahara Abidina Pintaito 1911-12-3018. Jadi produk Kalio ini merupakan salah satu produk makanan tradisional yang berasal dari Minangkabau. Jadi pada proses pembuatan Kalio ini membutuhkan proses pemanasan sehingga perlu dikontrol beberapa titik kritis pada saat pengolahannya. Namun pada kasus yang diberikan, itu produk Kalio ini akan dikomersialisasikan menjadi produk pangan yang ready to eat atau siap saji yang dikemas pada kaleng dan akan disimpan pada suhu normal. Jadi untuk mengkomersialisasikan produk ini perlu ditentukan pemanasan yang sesuai atau kecukupan proses termalnya sehingga dapat mengurangi faktor kritis mikrobiologis yang mungkin akan mengontaminasi produk pangan dengan mudah. Jadi berdasarkan bab 3 pasal 3 PKB POM nomor 24 tahun 2018, untuk produk yang melewati proses sterilisasi komersial atau untuk proses untuk pangan yang melewati proses panas secara komersial itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu pangan berasam rendah yang dikemas hermetis dan disimpan pada suhu ruang harus disterilisasi secara komersial. Kemudian selanjutnya yaitu sterilisasi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memberikan nilai F0 sekurang-kurangnya 3 menit dihitung terhadap spora Clostridium botulinum. Dan yang ketiga, penetapan kecukupan proses panas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan untuk setiap jenis produk, jenis medium, ukuran produk, dan faktor kritis lain yang berpotensi mempengaruhi nilai F0. Berdasarkan jika dilihat pada kasus yang diberikan, proses pengolahan Kalio sudah melakukan sterilisasi komersial sesuai dengan Perka BPOM tersebut. Karena kalau kita kaji mengenai tujuannya, itu kasus ini akan mengaplikasikan bagaimana pengaplikasian teknologi pengolahan pada produk Kalio serta melihat pengaruh nilai F0 pemanasan pada berbagai kombinasi suhu dan waktu terhadap perubahan sifat fisik produk dan kesukaan panelis untuk menentukan proses pemanasan yang optimum. Pengaruh nilai F0 yang dimaksud yaitu penerapan prinsip sterilisasi komersial yang dilakukan pada produk Kalio sehingga akan diamati pengaruh nilai F0 terhadap karakteristik fisik Kalio. Kemudian berdasarkan hasil yang ditunjukkan bahwa pada proses pemanasan pada nilai F0 sama dengan 5 menit, itu sudah cukup untuk mengurangi 13 kali siklus log Clostridium botulinum, yang mana hasil ini telah memenuhi syarat perdagangan dunia menurut USDA FSIS. Jadi pada kasus ini telah memenuhi syarat dari Perka BPOM nomor 24 tahun 2016. Kemudian berdasarkan bab 3 pasal 5 dan pasal 6 tentang persyaratan pangan steril komersial, dapat dijelaskan bahwa pangan steril komersial yang diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
Dan para pelaku usaha yang ingin mengomersialkan produknya harus berpedoman pada Code of Hygienic Practice for Low and Acidified Low Acid Canned Food dan atau Code of Hygienic Practice for Aseptically Processed and Packaged Low Acid Food. Jadi berdasarkan acuan ini terdapat beberapa korelasi dengan produk kalio daging. Sebagai pelaku usaha atau produsen produk perlu memperhatikan bahan mentah untuk pembuatan bahan baku yang cocok dengan pengolahan makanan berasam rendah. Pada case yang dijelaskan bahwa penggunaan bahan baku pembuatan kalio yang kaya akan rempah sangat mendukung proses pengolahan daging termasuk ke dalam pangan berasam rendah atau kalio. Sehingga hal tersebut sudah cocok dengan acuan dari Hygienic Practice of Low and Acidified Low Canned Food. Kemudian faktor yang harus dilihat yaitu bahan baku. Bahan baku dari produk kalio ini merupakan daging dan bumbu-bumbu. Jadi daging ini komposisi kimia dari daging ini terdiri dari sekitar 75% air, 20% protein, 3% lemak, dan 2% substansi non-protein terlarut. Substansi non-protein terlarut terdiri dari vitamin dan mineral. Substansi nitrogen non-protein sebesar 45%, karbohidrat sebesar 34%, dan komponen organik sebesar 18%. Protein sebagai komponen terbesar setelah air pada daging berperan sebagai unsur pokok yang menyusun struktur produk-produk berbasis daging dan perubahannya selama pemanasan. Kemudian bumbu. Untuk pemasakan pertama digunakan bumbu diantaranya yaitu cabai merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit. Kemudian untuk pemasakan kedua digunakan bumbu daun salam, daun kunyit, serai dapur, asam kandis yang dipotong. Kombinasi berbagai rempah menyebabkan bumbu dapat menjadi efek penghambat yang cukup besar terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Efek penghambatan optimal terhadap beberapa jenis mikroorganisme pembusuk dan patogen. Tetapi proses pemasakan ternyata menurunkan efek penghambatan bumbu tersebut terhadap pertumbuhan sebagian besar bakteri. Jadi untuk persyaratan proses higienis ini diajukan berdasarkan C atau RCP 40/1993. Jadi pada bahan baku tidak ada bahan baku atau bahan yang boleh diterima oleh perusahaan jika diketahui mengandung parasit, mikroorganisme, atau bahan beracun, terurai atau asing yang tidak akan dikurangi ke tingkat yang dapat diterima oleh prosedur pabrik yang normal untuk pemilihan dan atau persiapan pengolahan. Jadi pada case ini bahan baku yang digunakan telah memenuhi syarat. Bahan baku yang digunakan telah dipilih atau disortir sehingga tidak mengandung parasit, mikroorganisme, atau bahan beracun. Kemudian bahan baku atau bahan-bahan harus diperiksa dan disortir sebelum dipindahkan ke pemrosesan garis dan jika perlu dilakukan uji laboratorium terhadap bahan-bahan. Hanya bahan atau bahan baku yang bersih dan sehat harus digunakan dalam proses pengolahan lebih lanjut. Jadi pada case yang diberikan itu bahan baku yang diambil itu sebelumnya telah diperiksa dan disortir sehingga telah memenuhi persyaratan yang berdasarkan CAC RCP 40/1993. Kemudian bahan mentah dan bahan-bahan yang disimpan di tempat pendinginan hendaklah dipelihara dalam kondisi yang mencegah pembusukan, melindungi dari kontaminasi, dan meminimalkan kerusakan. Stok bahan baku dan bahan harus dirotasi dengan benar. Nah, pada kasus case yang diberikan itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk kalio itu langsung diproses tanpa adanya tanpa adanya penyimpanan di tempat
tertentu untuk mencegah pembusukan atau melindungi dari kontaminasi, atau dirotasi. Jadi, untuk syarat yang ini itu belum memenuhi. Selanjutnya yaitu proses belansir dengan panas, bila diperlukan dalam penyiapan makanan untuk proses aseptik harus diikuti dengan pendinginan cepat atau pemrosesan selanjutnya tanpa penundaan. Pertumbuhan termofilik dan kontaminasi dalam belansir harus meminimalkan dengan desain yang baik, penggunaan suhu operasi yang memadai, dan pembersihan rutin. Jadi berdasarkan kasus yang diberikan, bahan baku telah melewati tahap belansir, sehingga tahap ini dinilai telah memenuhi syarat. Kemudian pada kasus ini dilakukan proses belansir dengan suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit dengan medium uap jenuh untuk mengurangi cairan dalam daging yang dapat keluar dan mengencerkan bumbu selama sterilisasi, sehingga pertumbuhan termofilik dan kontaminasi telah diminimalisir. Selanjutnya yaitu semua langkah dalam penyiapan makanan harus dilakukan dalam kondisi yang akan meminimalkan atau mencegah kontaminasi dan kerusakan dan meminimalkan pertumbuhan mikroorganisme dalam makanan. Jadi berdasarkan kasus yang diberikan, berbagai tahap pada proses ini telah diupayakan untuk meminimalkan atau mencegah kontaminasi. Salah satunya yaitu dengan proses termal, sehingga tahap ini dapat dinilai telah memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu pencegahan kontaminasi bahan mentah dan setengah olahan. Tindakan efektif harus diambil untuk mencegah kontaminasi bahan makanan secara langsung atau tidak langsung kontak dengan bahan pada tahap awal proses. Orang yang menangani, jadi syarat ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Orang yang menangani bahan mentah atau produk setengah jadi yang dapat mencemari produk akhir tidak boleh bersentuhan dengan produk akhir apapun kecuali dan sampai mereka membuang semua perlindungan pakaian yang dikenakan oleh mereka selama penanganan bahan mentah atau produk setengah jadi yang telah menjadi kontak langsung dengan atau telah tercemar oleh bahan mentah atau produk setengah jadi dan telah berubah menjadi pakaian pelindung yang bersih. Kemudian, jika terdapat kemungkinan kontaminasi, tangan harus dicuci secara menyeluruh di antara penanganan produk pada tahap pemrosesan yang berbeda. Semua peralatan yang pernah kontak dengan bahan mentah atau bahan yang terkontaminasi harus dibersihkan dan didesinfeksi secara menyeluruh sebelum digunakan atau sebelum kontak dengan makanan yang telah diproses lebih lanjut. Jadi, pada case yang diberikan itu untuk pencegahan kontaminasi pada tahap penanganan ataupun pengendalian tidak dijelaskan. Kasus hanya fokus terhadap pengolahan produk untuk meminimalisasi mikroba dengan proses termal, tetapi menjelaskan pihak yang mengolah dan bahan ataupun peralatan yang langsung kontak dengan bahan pangan, sehingga untuk poin ini belum bisa dinilai telah memenuhi syarat. Kemudian untuk bahan baku kemasan, syaratnya yaitu semua bahan harus disimpan dengan cara yang bersih dan harus tersanitasi dengan baik. Kemudian wadah produk harus cukup tahan lama untuk menahan tekanan mekanis, kimia, dan termal selama pendistribusian. Kemudian untuk laminasinya harus diberikan untuk memastikan bahwa kombinasi persyaratan pemrosesan dan karakteristik produk tidak mengalami delaminasi, karena hal ini dapat mengakibatkan hilangnya integritas dari produk, sehingga akan menyebabkan terjadinya kontaminasi langsung terhadap produk. Kemudian semua wadah yang digunakan dalam sistem aseptik harus dilakukan sebersih mungkin. Jadi bahan kemasan aseptik yang telah terkontaminasi
dapat menghambat sterilisasi dan penyegelan yang benar dan tidak boleh dilakukan. Kemudian, bahan wadah aseptik dapat berpengaruh oleh perubahan parameter fisik seperti kelembapan relatif dan harus disimpan untuk meminimalkan perubahan tersebut. Jadi semua prosedur, penyimpanan dan penanganan harus meminimalkan kemungkinan kontaminasi atau kerusakan bahan kemasan. Pada poin ini, telah memenuhi syarat karena, kasus ini melibatkan sterilisasi bahan dan wadah secara terpisah. Kemudian pengisian bahan ke dalam kemasan atau proses filling dilakukan secara aseptik dalam ruangan bebas mikroba. Kemudian peralatan pengemasan. Syaratnya yaitu zona aseptik, peralatan pengisian dan pengemasan harus dibersihkan dan dibawa ke kondisi sterilitas sebelum dimulainya pengisian produk dan harus dijaga dalam kondisi steril selama produksi. Kemudian prosedur sterilisasi untuk zona aseptik dalam peralatan pengemasan harus cukup untuk memastikan bahwa sterilitas produk jadi tetap terjaga. Proses sterilisasi yang diterapkan pada bahan kemasan harus mencapai sterilitas. Jadi pada poin ini, itu dianggap telah memenuhi syarat. Hal ini karena kasus ini melibatkan sterilisasi, kemudian pengisian bahan ke dalam kemasan atau proses filling dilakukan secara aseptik dalam ruangan yang bebas mikroba. Kemudian proses distribusi dan penyimpanan. Kondisi penyimpanan dan pengangkutan harus terjaga. Jadi untuk menghindari kerusakan pada wadah, dilakukan penanganan khusus selama prosedur seperti pembuatan palet, misalnya tinggi susun, untuk yaitu penentuan tinggi susun, pembungkus susut, dan pembungkus palet. Kemudian perhatian tertarik pada bentuk kerusakan umum yang disebabkan oleh penggunaan truk atau forklift yang tidak tepat. Jadi syaratnya yaitu wadah hangat tidak boleh ditumpuk sehingga membentuk kondisi inkubasi untuk pertumbuhan organisme termofilis. Wadah tidak boleh disimpan pada kelembapan tinggi atau pada suhu di atas 32,2 derajat Celcius untuk waktu yang lama, karena dapat menyebabkan korosi pada logam dan film dapat mengalami delaminasi. Kalau untuk labelnya sendiri, label atau perekat label yang higroskopis dan oleh karena itu dapat menyebabkan karat pada plat timah harus dihindari, seperti halnya pasta dan perekat yang mengandung asam atau garam mineral. Kotak dan karton harus benar-benar kering. Jika terbuat dari kayu, itu harus dibumbui dengan baik. Ukuran harus tepat sehingga wadahnya pas dan tidak rusak karena adanya gerakan. Jadi label ini harus cukup kuat untuk menahan transportasi normal. Maksud saya kotak dan karton itu harus cukup kuat untuk menahan selama proses transportasi. Jadi wadah logam harus tetap kering selama penyimpanan dan transportasi untuk mencegah korosi. Kemudian sifat mekanis dari karton atau kemasan luar. Jadi karton harus benar-benar kering dan memiliki kelembapan yang pas untuk melindungi kontainer terhadap kerusakan selama proses transportasi. Jadi untuk faktor yang harus diperhatikan yaitu suhu, karena perubahan suhu yang cepat selama penyimpanan harus dihindari karena dapat menyebabkan kondensasi udara lembab pada wadah dan dengan demikian dapat menyebabkan korosi pada logam kontainer. Jadi pada kasus yang diberikan itu pada poin ini belum memenuhi syarat karena kasus ini tidak
membahas mengenai, proses distribusi atau, kemasan, karena lebih fokus ke, eee, umur simpan dan kualitas produk saja. Walaupun produk sudah dikemas seaman mungkin, namun apabila dalam proses penyimpanan sebelum distribusi maupun saat pengiriman tidak dilakukan pengawasan dan perlakuan yang memenuhi syarat, maka terdapat kemungkinan terjadinya kerusakan pada produk. Jadi, sekian, hasil presentasi, hasil diskusi dari kelompok F, eee, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.